这个颜色，在皇宫之内，王宝树，之中根本没有熬夜，上当。哼，方才被削去3环。Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari serial Donghua Perfect World episode 87 yang tentu saja akan mengandung full spoiler. Melanjutkan cerita sebelumnya, Shen Hao yang telah membuka lembaran baru kehidupan bersama kedua orang tuanya sekarang sedang sendirian berjalan di taman. Dan di sana Shen Hao menemukan sebuah benda bulat yang mengeluarkan cahaya. Di saat Shen Hao ingin mengambilnya, Shen Hao dikagetkan dengan nona rubah yang baru saja datang. Shi Huang 陛下。 Kedatangan nona rubah sendiri adalah untuk memberikan ucapan selamat atas Shen Hao yang telah kembali berkumpul bersama keluarganya. Dan cahaya bola biru yang di hadapan Shen Hao adalah hadiah atas ucapan selamat. Namun sebelum Shen Hao menerima bola biru tersebut, nona rubah meminta Shen Hao untuk mendengarkan ceritanya terlebih dahulu. Awalnya Shen Hao tidak tertarik dengan urusan dari nona rubah. Namun karena paksaan dari nona rubah, Shen Hao pun mau mendengarkannya. Nona rubah pun mulai bercerita yang di mana pada dahulu kala lahirlah seorang anak perempuan bernama Yu Chan. Ia lahir dengan suatu keistimewaan, yaitu mempunyai kekuatan roh yang besar, membuat dirinya jauh lebih kuat dibandingkan orang lain, sampai ia bisa menguasai teknik pembelahan diri, yang dimana dirinya membuat tubuhnya menjadi 2 bagian. Di antara 2 tubuh tersebut tidak ada yang palsu, keduanya merupakan tubuh asli. Satu tubuh ia gunakan untuk berlatihan terus-menerus, sedangkan satu tubuh lagi ia pakai untuk berpetualangan mencari pengalaman. Berkat kekuatan istimewa tersebut, wanita itu memiliki umur yang abadi, karena jika satu tubuhnya mati, maka tubuh lainnya akan menghidupkannya kembali. Jadi akhir dari wanita itu, jika kedua tubuhnya sama-sama mati di waktu yang bersamaan, maka ia akan sepenuhnya lenyap. 想动这东西啊，有一个女婴出生是震动，然后实力远超。 继续潜心修行。 Nona rubah pun memberikan peringatan kepada Shen Hao. Karena sekarang Shen Hao telah menangkap tubuh kedua dari Yu Chan, maka kemungkinan hal ini merupakan hal yang disengaja agar Yu Chan bisa merebut kekuatan Shen Hao. Dan jika pun tubuh kedua gagal, maka tubuh itu bakalan bisa bunuh diri. Dan hal tersebut tidak akan merugikan bagi Yu Chan karena ia dengan bebas bisa menghidupkan kembali tubuh kedua. Namun jika Shen Hao menggunakan mutiara penekan dewa ini, maka Shen Hao bisa menangkap Yu Chan tanpa harus takut jika ia ingin kabur maupun menggunakan kekuatannya. Bahkan Yu Chan tidak akan bisa bunuh diri di dalam kurungan ini. Nona rubah memberikan contoh dengan menangkap hewan di sekitar, yang dimana hewan tersebut langsung tidak bisa bergerak karena berada di dalam kurungan mutiara. 还有这种功法？也不能。 Shen Hao pun bertanya apakah bantuan ini diberikan gratis oleh nona rubah. Nona rubah menjawab dengan sedikit memberikan kode kalau ia menginginkan misteri tertinggi dari Aula Buntian. Shen Hao pun akan memikirkan hal tersebut, namun ia meminta kepada nona rubah untuk mengajarinya terlebih dahulu dalam menggunakan mutiara biru. Kemudian Shen Hao bersama nona rubah pun bekerja sama, yang dimana Shen Hao kembali ke dalam ruangannya dan ia mengeluarkan Yu Chan dari dalam artefak. Shen Hao pun menggoda Yu Chan dengan mengajaknya menikah. 你在胡说些什么？ 月禅，我们什么时候成亲？ Namun Yu Chan malah telah menyadari jika ada nona rubah di dalam ruangan ini karena ia merasakan kekuatan dari nona rubah. Shen Hao pun kembali menggoda dengan mengajak Yu Chan untuk menikah hari ini. Yu Chan pun menjawab kalau ia akan menerima Shen Hao jika Shen Hao mau menangkap wanita rubah, karena wanita rubah tersebut merupakan orang yang licik, yang kemungkinan ia akan memperadu dombakan kerajaan Shen Hao dengan kerajaan Yu Chan. Dan juga wanita rubah itu merupakan makhluk alam atas. 奇怪，怎么有那魔女的气息？ 亲事怎么能胡说？今天就成亲如何？ 你要是能捉来那狐女，这贱人，且上届道统之争，比起巴玉，
他不过是想挑起补天教和十国的对立，可助你擒下那妖女。 Yu Chan pun mengajak Shen Hao bekerja sama untuk menangkap wanita rubah. Shen Hao yang mendengar itu pun mulai berpikir kalau dirinya telah dimanfaatkan oleh wanita rubah. Namun di saat Shen Hao ingin menanyakan informasi lebih banyak mengenai wanita rubah tersebut keluar dari tempat persembunyiannya. Di sini Shen Hao pun mulai berhati-hati dengan wanita rubah. Kemudian wanita rubah pun mengikat Yu Chan dan ia masuk ke dalam tubuh Yu Chan. Karena Shen Hao sudah tidak percaya dengan wanita rubah, ia membuat sebuah segel di ruangan ini. Dan lalu Shen Hao juga masuk ke dalam tubuh Yu Chan. 那家伙也是上界之人。叶禅姐姐，少在姐姐面前装。喂，你干什么？ Di dalam tubuh Yu Chan, mereka berdua langsung diserang oleh kekuatan Yu Chan. Shen Hao pun mengeluarkan roh naganya untuk melindungi mereka berdua. Dan lalu Shen Hao bekerja sama dengan wanita rubah menghentikan jebakan tersebut. 这个颜色，在皇宫之内。 Setelah memasuki tubuh Yu Chan lebih dalam, mereka melihat inti dari tubuh Yu Chan. Wanita rubah langsung menggunakan segel birunya untuk menangkap Yu Chan. Namun segel tersebut dapat dipantulkan oleh Yu Chan. Setelah bertemu dengan inti dari Yu Chan, Shen Hao bersama wanita rubah pun bekerja sama untuk menangkap Yu Chan. Sampai pada akhirnya Yu Chan berhasil ditangkap. Yu Chan pun kembali memperingatkan Shen Hao untuk tidak percaya dengan wanita rubah. Wanita rubah pun kembali menggunakan mutiara birunya kepada Yu Chan. Dan kali ini ia telah berhasil mendapatkan yang ia inginkan. 去让小乔我绑宝术。 你可知与劫天教合作的人？ 胜利。 Kemudian Shen Hao bersama wanita rubah keluar dari dalam tubuh Yu Chan. Namun di sini puncak permasalahan pun terjadi. Wanita rubah mulai menyerang Shen Hao dan Yu Chan. Untungnya Shen Hao telah menyadari hal tersebut dan ia mengeluarkan roh naganya untuk mengurung mereka semua agar tidak bisa kabur. Lalu Shen Hao meminta kepada Pagoda Shota untuk menangkap wanita rubah. Namun entah mengapa Pagoda Shota tidak menuruti perintah Shen Hao yang membuat wanita rubah dapat kabur melalui celah dari kurungan. 之中根本没有奥义，上当！小石，带我取出奥义。人太好，用镇神珠对着你，别怕出手！ Shen Hao pun menanyakan kepada Pagoda Shota kenapa ia tadi tidak menuruti perintah dari Shen Hao untuk menangkap wanita rubah. Namun Pagoda Shota malah menyalahkan Shen Hao kenapa dirinya saja yang tidak menangkap wanita rubah. Dan lalu Pagoda Shota pergi duluan untuk menanyakan kepada seseorang mengenai kenapa si wanita rubah mempunyai mutiara biru. Namun sekarang Yu Chan terlihat begitu lemah karena vitalitasnya sudah dirusak oleh wanita rubah. Shen Hao pun dengan segera menangkap Yu Chan yang hampir terjatuh. 方才被薛举散花。 Dan setelah itu, episode 87 dari serial Donghua Perfect World pun berakhir. Oke, terima kasih buat kalian semua yang telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!